nama saya Franky Samuel Milenio Chandra dari kelas 19B dengan NIM 18095110070. Media pertumbuhan bakteri dan jamur. Pengertian media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Selanjutnya, manfaat dan fungsi media. Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi, bakteri perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Selanjutnya, komposisi pertumbuhan. Tingkat keasaman atau pH, kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok sebagai berikut. Aerob yang pertama, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob yang kedua, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga, anaerob, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang barusan adalah anaerob fakultatif ya. Yang keempat ada lagi yaitu mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis yang sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis. Sel akan mengalami plasmolisis. Selanjutnya, sterilitas. Media harus dalam keadaan steril. Artinya sebelum ditanam bakteri atau ditumbuhi, tidak boleh ada mikroba lain. Berdasarkan bentuknya, media ada 3 macam yang dibedakan dari ada atau tidaknya bahan tambahan berupa bahan pemadat seperti agar-agar atau gelatin. Bentuk media tersebut yaitu yang pertama, media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% dari agar tersebut sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuknya dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Yang kedua, yaitu media semi padat. Media semi padat atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, yaitu 0,3% sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Yang ketiga, ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya, berdasarkan komposisi atau susunannya. Berdasarkan komposisi, media dibagi atas. 1. Media alami atau non-sintesis merupakan media yang tersusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, dan sayur. Yang kedua, media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari dasar bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis.
Contohnya, kaldu nutrisi disusun dari pepton 10 gram, ekstrak daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan Aquades 1000 ml. Yang ketiga, media sintesis, yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya, MCA atau mecon-K agar. Yang terakhir, yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, media dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, media umum. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contoh, nutrien agar atau Na atau blood agar atau Ba. Yang kedua yaitu media diferensiat. Adalah media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khas sehingga dapat dibedakan. Contohnya, media triple sugar, iron agar atau TSIA, media sulfit indol motility atau SIM, dan sebagainya. Media diferensiat merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlibatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Yang ketiga, media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain terhambat. Contohnya, mecon-K agar atau MCA pada media selektif ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Pada MCA ditambahkan garam empedu yang bertujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna. Sedang bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli, Salmonella dapat tumbuh pada media tersebut. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Dah.